Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Andra Resyadi dengan NIM 26001231498. Kali ini saya akan menjelaskan cara menggunakan aplikasi ArcMap. Yang pertama, sebelum kita menggunakan, kita membuka dulu web tanahairindonesia.co.id untuk mendapatkan data yang ingin kita gunakan. Pertama, kita untuk login dulu, registrasi. Kalau belum bikin akun, lalu kita unduh data, kita mencari data RBI per wilayah. Kita bisa cari lokasi yang kita inginkan, bisa cari manual kalau ini error. Lalu karena saya sudah download, lalu kita mengekstrak ke folder yang sudah kita inginkan. Lalu setelah itu kita bisa melanjutkan dengan membuka aplikasi ArcMap-nya. Lalu setelah itu kita di sini ada toolbar, kita misalnya tabel konten di sini. Lalu setelah itu kita cari yang kita inginkan sesuai yang sudah disimpan. Lalu kita bisa mencari, lalu kita masukkan untuk mencari yang AR. Saya bisa kita add. Lalu jika sudah muncul, lalu kita bisa zoom out, zoom in seperti ini, atau memakai di sini ini pen dan ini ada zoom in. Bisa kita drag saja untuk melihat, lalu ada zoom out. Oke, seperti itu. Kita bisa gunakan pen untuk mengubah-ubah map ini. Lalu untuk di sini pertama kita bisa mengganti warna labelnya sesuai keinginan kita, bisa menjadi hijau, biru, atau yang lainnya. Misalnya di sini kita pilih warna hijau, atau kita balikan saja. Nah, kayak gitu juga bisa. Lalu kita di sini bisa untuk kita bisa open atribut tabel untuk mencari untuk meng-highlight daerah yang kita inginkan. Misal di sini saya ingin cari di mana sih ininya Depok. Kita pencet di bagian sini, lalu muncul di sini untuk wilayah Depok. Misalnya Prambanan di sini. Lalu jika kita ingin label ini ada namanya, kita bisa ke sini klik kanan, lalu kita ke properties, lalu label feature ini harus dicentang ya, habis itu nama objek. Lalu di sini kita bisa mengganti font dan ukuran, misal kita 9. Lalu ini tinggal di apply dulu, lalu tinggal dipencet OK. Lalu nama-namanya sudah ada. Misalnya tadi yang sudah kita tandain ya, ini Prambanan. Nah, lalu untuk semua untuk daerah-daerah yang pengen kita warnain dengan label yang berbeda-beda, kita bisa klik kanan lagi, kita bisa properties, lalu ke simbologi, lalu ke kategoris, kita bisa add all value, kita objek sudah add all value dan kita apply. Nah, ini otomatis sudah berubah semua. Lalu kita bisa ubah-ubah warna-warnanya atau color remnya bisa kalian ubah-ubah juga di sini. Misalnya kita mau warna yang colorful atau yang lebih monokrom gitu ya guys. Misalnya kita pilih di sini warna ini, apply. Oke, tapi terlalu ini ya guys. Misalnya kita cari yang lebih colorful. Oke. Jadi jika sudah kalian bisa melihat satu-satu di sini. Lalu setelah itu kalian bisa untuk menambahkan add layer lagi, add data lagi untuk melihat apa misalnya hidrografi misalnya. Terus kita cari yang LN ya, misalnya irigasi atau sungai, misalnya sungai, lalu kita add. Nah, ini lalu bisa dilihat ini sungai-sungainya di sini tuh guys.
Ini bisa buat dimatikan, bisa dinyalakan kembali. Lalu misal kita bisa menambahkan lagi misalnya selain hidrografi, misalnya kita cari untuk lingkungan terbangun. Misalnya kita cari yang PT ya sekarang, yang poin ya. Misalnya rumah sakit. Oke, kita langsung add aja. Jadi titik-titik ini untuk menunjukkan rumah sakit. Jadi ada tadi ada yang area, ada yang line, LN atau titik PT. Jadi seperti ini. Lalu setelah itu kalian bisa untuk open attribute table dan kita melihat polyline-nya. Misalnya tadi di bagian wilayah administrasi. Di sini kalian bisa menandakan yang wilayah-wilayah yang kalian tahu. Di sini tuh ada namanya, dan ada kode-kodenya untuk menandakan. Lalu setelah itu kalian bisa ganti warna. Lalu di sini ada fitur-fitur yang lainnya. Misalnya kita mau select by attribute. Pertama kita ini, habis itu kita open table lagi. Lalu di sini ada select by attribute. Misalnya kita harus memilih nama BJ. Clear dulu. Habis itu lalu get unique value. Misalnya kalian memilih Depok, di apply. Nah ini kita klik. Habis itu kita klik sama dengan untuk memilih misalnya Depok apa ya. Kita ini select by attribute seperti itu. Lalu jika sudah bisa seperti itu, kalian bisa melihat dari sini juga identify. Misalnya ini untuk melihat ininya, data-datanya dengan mencet yang di toolbar identify. Nah ini juga bisa lihat seperti ini. Lalu untuk measure juga bisa, tinggal di draw line aja. Misalnya dari Umbul Harjo, dari Umbul Harjo sini ke Kota Gede untuk melihat datanya. Di sini sudah ada keterangannya ya, segmennya berapa, decimal degree, lengthnya berapa. Nah gitu. Kita bisa identify lagi. Lalu jika sudah, kalian bisa mengubah data vektor menjadi data raster dengan di sini ada search bar untuk polygon to raster. Nah dari banyaknya ini kita memilih yang kedua. Lalu kita tinggal klik ini untuk milih wilayah administrasi kecamatan, inputnya. Lalu di sini kita bisa nge-save, kita namanya Andra raster atau R seperti yang sudah saya lakukan. Yogyakarta. Ini sudah kita pilih ininya ya, saya di sini di TM1
seperti yang sudah saya lakukan, lalu kita klik save. Lalu setelah sudah, kita oke saja. Lalu nanti bakal muncul prosesnya jika sudah berhasil. Baik, ini sudah tandanya sudah berhasil polygon to raster. Kita bisa melihat dari vektor menjadi raster bagaimana bedanya. Kalau vektor itu dia polygon line seperti ini. Nah, kalau sudah menjadi raster, kita bisa lihat dia itu berbentuk pixel seperti ini. Nah, ini bentukan pixel seperti ini. Lalu jika sudah, kita bisa meng-save filenya kembali. Kita bisa masuki proses save file dengan klik di sini file, lalu kita save as. Kita bisa masuk di tab 1, terserah kalian. Langsung kita namain saja Andra tugas tab 1 oke ya. Lalu kita bisa langsung di save saja. Nah, jika sudah berhasil, maka kalian sudah selesai melakukan untuk perkenalan aplikasi Archmap. Sekian dari yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.